Detektif Danny Reagan sedang menodongkan pistolnya ke arah seorang pria yang karena amarahnya dia sedang membahayakan penumpang dalam sebuah bus. Detektif itu kemudian berkata, "Letakkan senjatamu, kendalikan amarahmu sebelum dirimu yang dikendalikannya." Itu adalah sebuah cuplikan adegan dari film serial televisi Blue Blood, sebuah serial TV kegemaran saya. Saya tertarik pada ucapan detektif Danny Reagan itu, sebab memang ucapan itu mencerminkan natur yang sesungguhnya dari amarah manusia, yaitu sesuatu yang tidak bisa ditutupi, tidak bisa dihindari, tetapi juga tidak bisa dibiarkan tanpa kendali. Pilihannya tinggal, apakah kita yang mengendalikannya, ataukah kemarahan itu yang mengendalikan kita. Berapa banyak bencana dan tragedi di dalam kehidupan ini terjadi akibat kemarahan yang tidak terkendali, yang akhirnya ujung-ujungnya semua itu disesali, dan akibat-akibat buruknya tidak bisa dicegah. Nasi sudah menjadi bubur, tetapi yang pasti, korban pasti sudah berjatuhan. Firman Tuhan melalui nasihat Rasul Paulus berbunyi demikian, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Efesus 4 ayat 26. Saya mempunyai 3 catatan untuk ayat ini. Catatan pertama, kata kuncinya adalah indikasi. Apabila kamu menjadi marah. Orang menjadi marah itu apabila ada saatnya, ada kasus dan ada alasannya kenapa kita menjadi marah. Amarah itu seperti bunyi alarm yang sedang memberitahu kita ada sesuatu yang tidak beres. Amarah itu sebuah indikasi yang memberitahu kita bahwa ada masalah. Tetapi amarah bukan dan tidak boleh menjadi cara untuk menyelesaikan masalah. Indikasi, bukan solusi. Indikasi saja dan tidak boleh diberi peran lebih daripada itu. Catatan yang kedua dari saya, kata kuncinya adalah ventilasi. Jangan kamu berbuat dosa. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Mengapa ada warning ini? Sebab amarah itu memang ada pelampiasannya. Marahnya tidak berdosa. Tetapi jika pelampiasannya salah dan gegabah, itu bisa melahirkan dosa. Tuhan Yesus mengingatkan, dari amarah orang bisa melakukan pembunuhan. Matius pasal 5 ayat 21 dan 22. Amarah itu membutuhkan penyaluran, ya. Membutuhkan ventilasi, ya. Amarah itu perlu diterima sebagai reaksi emosional yang alami. Perlu penyaluran yang wajar. Perlu ventilasi. Tetapi ventilasi yang tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain juga. Ventilasi yang tidak melahirkan dosa.
Jangan beri kesempatan kepada iblis. Anger, amarah, bila di depannya disusupi huruf D, inisial untuk devil, maka ia menjadi danger. Anger becomes danger. Amarah itu membutuhkan ventilasi, tetapi ventilasi itu harus dijaga agar jangan sampai ventilasi yang memberi ruang kepada kita untuk berbuat dosa. Kalau kita ingin berteriak, cukup berteriaklah di tempat yang sepi. Kalau perlu, tulislah di atas buku harian apa adanya yang kita rasakan. Atau tulis di atas kertas, kemudian remas dan buang. Ungkapkan kekesalan hati kepada Tuhan, karena Tuhan itu Maha Pendengar. Atau curhat kepada orang yang terdekat. Jangan melampiaskannya secara membabi buta, apalagi kepada yang tidak bersalah. Juga tidak perlu kita melampiaskannya di media sosial. Tidak ada orang yang akan sungguh peduli. Itu hanya akan menjadi bahan cerita dan pergunjingan yang tidak berguna. Catatan saya yang ketiga tentang ayat ini. Solusi, itulah kata kuncinya. Di kitab Ulangan pasal 24 ayat 13-15, orang Israel itu mengenal sebuah hukum untuk mengembalikan barang gadai atau memberikan upah untuk orang miskin yang harus dilakukan pada hari yang sama sebelum matahari terbenam. Paulus menggunakan pemikiran ini di dalam nasihatnya tentang kemarahan. Artinya kemarahan itu harus dikendalikan segera. Jangan tunggu sampai esok hari. Mengapa? Amarah itu seperti saya katakan tadi sebuah indikasi. Penunjuk kepada sesuatu yang tidak beres. Nah, sesuatu yang tidak beres ini harus dicarikan solusi atau penyelesaiannya. Maka, supaya kita bisa berkonsentrasi untuk mencari solusinya, api amarah itu harus sudah reda lebih dulu. Bagaimana kita bisa mencari solusi jikalau kepala kita tidak menjadi dingin lebih dulu? Jangan dibiarkan amarah itu menjadi liar menyala-nyala tanpa batas waktu. Batasnya ialah sampai matahari terbenam. Maksudnya, jangan dibiarkan lebih lama sampai tidak bisa dikendalikan lagi. Jika memang perlu, minumlah air dingin yang menyejukkan. Atau kita berhitung mundur dari 10 sampai 1 sebelum kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Atau kita menyalurkannya dengan kegiatan selingan sejenak, melakukan hobi kita. Atau kemudian jikalau kita sudah lebih tenang, kita berdoa menghadap Tuhan. Ingat, amarah hanya boleh eksis sementara untuk disadari, untuk kita kenali, kita identifikasi. Sesudah itu, amarah harus dipinggirkan, amarah harus disurutkan, harus dibuat reda, supaya kita bisa berpikir, mencari solusi dengan kepala dingin. Jika tidak, amarah yang dibiarkan terus-menerus, dia akan mendistract dan dia akan menggiring kita untuk melakukan sesuatu yang bukannya mencari solusi, kita justru akan membuat masalah yang baru. Jadi ibaratnya, amarah itu hanya boleh singgah sementara sebagai tamu
Jangan izinkan amarah itu untuk menginap, stay overnight, atau bahkan bertingkah menjadi seperti tuan rumah menggantikan kita. Jangan. Amarah itu haruslah kita kendalikan sebelum ia mengendalikan kita. Perasaan kami adalah karunia-Mu, Tuhan. Engkau tak pernah bermaksud agar kami menyangkalnya. Engkau hanya ingin kami mengenalinya dan mengendalikannya. Begitupun dengan kemarahan yang tak jarang memang mengunjungi kami, membuat tekanan darah kami naik, jantung kami berdenyut lebih keras, wajah kami memerah dan garang, umpatan dan makian gampang meluncur di bibir kami yang bergetar. Bahkan tak jarang tangan dan kaki kami ikut berbicara, menciptakan kekisruhan, merusakkan hubungan, menggoreskan luka. Ampuni kami, Tuhan. Berilah kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk dapat mengendalikan amarah kami, agar kami jangan mengumbarnya serta membiarkannya merusak hari dan kehidupan kami. Terlebih, menyakiti dan membahayakan orang-orang yang justru dekat di hati kami. Bantulah kami untuk menumpahkan amarah itu ke saluran yang tepat, serta membuatnya reda lebih cepat. Karuniai kami dengan roh hikmat yang menolong kami untuk sanggup mengalahkan musuh terbesar, yakni diri kami sendiri. Amin.